Beres sholat, kudanya mah ada, tapi pemudanya nggak ada, pergi. Nggak cuman pemudanya yang hilang, pelana dudukan kudanya tuh yang nyambung ke besi yang buat minjek naik ya, itu hilang. Ya sudah, beliau nggak mau suuzon, beliau pergi ke toko pelana buat beli pelana yang baru. Nyampe salah satu toko pelana, ngeliat kayak kenal nih punya saya ya. Ditanya ke yang punya toko, Pak, bapak tadi nggak pakai gitu sih, bukan, beliau kan bukan orang Sunda ya, ini mah bahasa kita aja ya. Pak, bapak itu dapat dari mana ya teh Pak? Oh, ada pemuda tadi jual. Punten Pak, dikasih berapa Pak ke pemuda itu Pak? Oh, 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya, seberes aku sholat juga, aku pengen ngasih 1 dirham. Sama nggak nominalnya? Sama. Bedanya naon? Si pemuda nggak sabar. Ditinggal sholat ya. Pasti lila ya. Karena ini Ali nih, Sayyidina Ali. Nggak mungkin sholatnya kuliah kulhu kayak kita, ya nggak? Pasti lama nih sholatnya nih, ya. Maka daripada lama, mendingan dicolong. 1, dapat duitnya lebih cepat. 2, bisa jadi dapat duitnya lebih banyak. Dicolong. Tapi kata Allah rezekinya 1 dirham bu. Dia keliling sekian banyak toko, jawabannya sama. Dek, mau enggak. Kalau mau, nih 1 dirham. Kalau enggak, bawa ke toko lain. Keliling semua toko, jawabannya sama. Akhirnya, ya udahlah Pak, daripada nggak laku, udah siniin 1 dirhamnya. Tapi bedanya apa? Dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih sabar, dia dapat 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih untung? Plus dosa atau plus pahala? Sama kan nominalnya? Jadi kalau biasanya masih ada yang ngeles lagi, kok itu yang koruptor uangnya lebih banyak? Di rekeningnya betulan ada duit miliaran? Ya. Maka gimana cara kita ngejawabnya? 1, kata siapa pasti kemakan. Pilihannya kan 2, antara ketangkep duluan atau mati duluan. Dan Nabi menjawab, rezeki manusia cuman 3. Ini biar hafal ya, perhatikan. Kata Nabi, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi biar hafal. 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Contoh, Bu, ini boleh saya minum? Saya bungkus bawa pulang boleh nggak? Boleh. Berarti ini punya saya ya. Ternyata di jalan tumpah, diminumin semut atau ucing. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke ucing sama semut, udah. Yang mana yang udah jadi rezeki saya? Yang udah lewat sini. Ya. Saya dihubungin sama yang ngajak kajian di sini lewat admin, dibilang kok abis kajian makan dulu. Punten Bu, nauzubillah, ternyata saya ditelepon mama saya harus pulang. Masakannya udah dimasak, sederhana, bukan rezeki saya. Contoh lagi, ibu di rumah punya kulkas, ya, di dalamnya ada migar, minuman segar. Gak apa-apa dong disingkat ya. Ternyata ponakan datang diminumin sampai habis semua. Berarti itu rezeki ibu yang beli kulkas dan beli isinya, atau rezeki ponakan? Ponakan. Sebelum lewat sini kan. Contoh lagi, ibu punya rekening, punya buku tabungan. Buku tabungan ini unik ya Bu ya. Ada yang ngebacanya tuh seneng, ada yang ngebacanya sedih. Saya kira novel. Novel apa Bu? Bukan kok, ini buku tabungan saya. Oh, sedih begitu Bu ya.
Misalkan di sini buku tabungannya happy ending semua, indah bahagia. Ternyata anak nelpon, mah, iya dek, ade belajar nyetir nabrak. Astagfirullah dek, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi. Berapa deh? 4 miliar mah. Hah? Kamu nabrak naon? Nabrak BMW 7 milih-milih tuh kalau cilaka teh. Kenapa nggak nabrak pohon toge aja sih? Kumaha bu, nggak bisa milih cilaka mah. Ternyata jadi harus bayar bengkel. Berarti itu jadi rezeki bengkel. Kita we ngaku-ngaku. Lagi, dulu saya punya kawan waktu masih di Thailand. Ya dia salah jalan juga lah ya. Dia mohon maaf, dia jadi bandar narkoba. Kayak cepet tentu ya. Dan dia bilang, saya nggak pengen selamanya bisnis kayak begini. Saya pengen nabung. Nanti kalau udah cukup, saya pengen pulang, pengen bahagiain mama saya. Orang Bogor juga. Jadi dia bandar narkoba tapi rajin menabung. Dan gak suka main perempuan, gak minum minuman keras, dan tidak main judi. Masalah dia cuma satu, narkoba doang. Karena tiap hari harus quality control kan, dia cobain sedikit. Jadi, tapi gitu orang yang rajin menabung, tidak sombong, ya. Jadi jenis-jenis bandar narkoba yang budiman gitu bu. Ya, kumahanya gitu. Ya. Maka udah kebeli ruko, udah cepat kaya lah. Suatu ketika pacarnya kabur sama laki-laki lain. Dia dikhianati, dipenjara, dicepuin. Ketangkapnya di perbatasan Thailand sama Kamboja, jadi masuknya penjara Kamboja. Dan bu, punten ya, namanya di penjara kan gak enak ya. Dia nego sama yang nangkep buat dibebasin. Saya nyebutnya oknum ya bu ya, karena demi Allah pasti masih banyak polisi yang soleh ya. Tapi ini polisi Kamboja deh, jadi nggak apa-apa ya. Ya. Nego. Nominal yang diminta sama yang nangkapnya itu tepat senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas mah bebas bu. Kahulang tapi, atau buat apa ya selama ini saya nabung. Duitnya kelihatan doang, angkanya di handphone. Lewat doang. Kemakan gak sempet, udah weh. Jadi rezeki haramnya oknum itu. Sebelum lewat sini, belum tentu jadi milik kita. Serius. Ya, ujian. Ya. Makanya sama. Itu yang koruptor, yang katanya uangnya banyak, yakin jadi rezeki dia? Belum tentu. Ada yang pengen ngebelanjain beli mobil mewah. Kalau nggak beli mobil mewah, mobil biu. Ya. Meninggal duluan bisa. Udah bagi Allah. Ya. Makanya dengan keyakinan kayak gini, bismillah. Mudah-mudahan bertambah yakin kita ke Allah juga. Nggak berani nyuri, nggak berani licik, nggak berani riba. Juga belajar hati-hati. Jangan sedikit pun ambil yang bukan haknya. Ya. Punten. Ibu nanti main ke mall. Kebenaran belum mandi. Ada parfum, prot, udah we taruh deui. Nggak dibeli, nyolong berarti. Kecuali ada tulisannya tester. Nah, kan dibuka emang ini, ya. Jangan zolim. Meser jeruk, Pak manis tuh. Amis bu, cobain ya. Iya manis. Jadi nggak bu? Berapa kilo? Saya kan cobanya baru 1, yang lain belum tentu manis. Saya coba lagi yang lain ya. Habis setengah kilo, bener ya manis. Tapi maaf saya udah kenyang, nggak jadi beli. Zolim ya tadi. Jangan, ya. Ibu yang punya handphone, hati-hati. Tahu-tahu kadang di jalan, aduh,
lobet, nyari colokan, plek we nyolong tanpa izin. Hati-hati. Amannya gimana? Izin. Di masjid cari DKM-nya, Pak, punten saya numpang kudu nyolong. Karena kan masjid bayar listriknya pakai uang umat. Kita pakai buat urusan pribadi tanpa izin, apalagi udahannya begitu handphonenya penuh dipakai main slot. Ingetin yang suaminya kerja, Bu. Yang kadang tahu-tahu bawa pulpen dari mana? Dari kantor. Iya, di kantor banyak, tapi ingat bosnya beli pulpen untuk urusan kerjaan. Kita ngambil tanpa izin buat urusan pribadi, punten, itu juga jangan. Ya kan? Kadang ada yang gampang, istri mau jualan kolang-kaling, numpang ngeprint di kantor tanpa izin. Bosnya kan beli printer, tinta, sama kertasnya buat urusan kerjaan. Dia pakai buat urusan pribadi tanpa izin. Amannya gimana? Izin. Pak, saya boleh nggak numpang ngeprint selembar weh? Enak kalau udah dapat izinan. Udah halal bagi kita. Ya. Ini minuman tergeletak di sini. Saya nggak berani minum karena nggak tahu, takutnya bukan buat saya, nggak berani kepedean. Dan dari tadi nggak ada yang mempersilahkan, silakan minum kok. Jadi meskipun aus saya nggak berani minum. Ya sudah. Ya. Bukan nyindir ini mah. Ya. 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 Jangan Bu, jangan ya. Serius Bu, ini namanya zuhud. Bahkan ini bisa masuk sudah nyampe ke waro. Dan ini amalan yang dicintai Allah. Nabi pernah ditanya, bagaimana cara kami agar dicintai Allah dan dicintain manusia? Nabi jawabnya apa? Zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Izhad ma fi indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, kamu dicintain Allah. Orang gila harta, gila jabatan, kita biasa aja, orang senang Bu sama kita. Ya. Dan sama ketika akhirnya kita zuhud terhadap apa yang ada di sisi manusia, Allah suka, manusia juga suka. Ya. Enakkah urusan sama dia mah, nggak akan nyolong sampai serpun. Jadi senang urusan sama kita. Zuhud penjelasannya banyak. Ada yang menyebutkan seperti ini. Meletakkan dunia tapi bukan di hati, melainkan di tangan. Contoh, tangan saya penuh Bu, satu megang handphone, satu megang mic. Saya pengen ngambil topi, gimana caranya? Taruh handphonenya, ambil topinya, beres, nggak ada sakit hati. Kalau ditaruhnya di hati, udah mah sempit, semua nemplok di situ, dicabut, terlalu melekat, perih, namanya melekat. Ibarat amplop ditempelin perangko, dicabut, roek, karena terlalu melekat. Ya. Jadi kalau terlalu melekat, dicabut, perih. Ya. Nah, ada lagi penjelasan bahwa zuhud itu adalah, ini menurut Imam Ibnu Taimiyah ya, zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Ulangi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi, ya, contoh, nanti tahu-tahu ibu jalan-jalan ke mall di Jakarta, terus nemu jam tangan 11,7 miliar. Alhamdulillah. Ya. Terus kata ibu teh gini, murah banget. Karena rekening ibu ada 18 T. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi ibu mikir lagi, ini saya beli jam tangan semahal ini, manfaat nggak ya buat akhirat saya? Kalau tadinya nggak pakai jam tangan duduknya anteng, semenjak pakai jam tangan jadi kieu wae. Jadi senang salaman, ayo Bu salaman. Enggak, berarti nggak manfaat buat akhirat saya. Mampu. Jadi zuhud itu bukan berarti nggak punya ekonomi, Bu. Bisa jadi kaya. Dan juga bukan berarti kita nggak boleh punya dunia. Sahabat Nabi yang kaya banyak, nabi-nabi yang kaya juga ada. Ya. Tapi itu dia, dunia nggak di hatinya, pemilik dunia yang di hatinya, dunianya di tangan.
Ya. Dan cuman jadi alat untuk bikin dia tambah disukain sama Allah, sedekahnya tambah banyak. Contoh ya, Bu, misalkan ibu di WA sama suaminya. Ibu udah pada nikah belum ini? Udah kan ya? Ada yang belum nikah, Cung? Ya tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan karena pengen nafkahin ya, tenang ya. Nanya aja ya. Ibu tiba-tiba di WA sama suaminya. Is istri. Boleh kan manggil istri? Is ya. Dijawab. Ada apa suami? Jangan suuzon atuh ya. Begini Is. Ya kayaknya uang belanja harus naik nih Is. Berapa Insya Allah 100 juta. Hah? Per 2 dekade ya? Enggak, insya Allah 100 juta per minggu. Insya Allah. Nikmat bukan? Lihat Pak, begitulah cara nyenengin ibu-ibu Pak. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Uang jajan 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Salah, ujian. Ulangi, uang belanja 100 juta per minggu. Nikmat bukan? Ujian. Bisa jadi nikmat? Bisa, kalau semenjak duitnya tambah banyak, tambah dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? Bisa, kalau semenjak duitnya tambah banyak maksiatnya. Ujian. Apakah kaya itu ujian? Menjabat itu ujian? Populer itu ujian? Suami ganteng itu ujian? Anak soleh-soleha itu ujian? Ibu mukanya cantik ujian? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ilmu banyak, tapi kalau bikin dia jadi sombong, musibah berarti. Punten ya. Orang misalkan nemu hadis di pengajian atau baca kitab, baca satu hadis. Normalnya orang nemu hadis itu, ya Allah saya pengen ngamalin tapi belum bisa, ampuni saya ya Allah. Ya Allah ternyata keutamannya luar biasa, saya pengen ngamalin ya Allah. Itu normalnya. Tapi kalau ada orang nemu hadis, wah ini hadis pas banget nih buat mendebat tetangga saya. Ya itu ngaji apa itu orang? Ya. Wah ini hadis pas banget nih. Ini tetangga saya nih yang salah kayak begini terus nih. Wah berarti dia di nerakanya belah sini ya. Jangan ke orang, ke diri sendiri dulu. Ingat, salah satu tujuan kita ngaji itu adalah untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri, bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Kalau tapan ngaji untuk dakwah, ya udah. Kalau ada yang beneran salah, kasih tahu atuh kenapa dimusuhin. Bisa jadi dia betulan nggak tahu ilmunya. Ngasih taunya pun pakai adab, ajak ngobrol berdua, bahkan ditraktir dulu. Ketika udah perut kenyang, nggak ada siapa-siapa yang ngeliat, tidak mempermalukan, nasihat masuk. Kalau ngakunya misalkan dakwah, tapi ngajakin orang untuk ngebenci dia, Ustadz sesat. Kecuali memang ada yang salah betulan ya. Karena memang ya punten ya, kalau yang udah benar-benar ngelakuin kayak pencabulan segala, ya itu emang udah ngaco. Tapi kadang kalau cuman gara-gara nggak suka jemaah dia lebih banyak, ngerasa lebih berilmu, maka kamu ngaji apa? Bismillah ya. Kak, lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim yakinnya kepada Allah. Itu yang mahal. Yakin. Bismillah. Bisa dipupuk pakai apa? Ilmu. Ya. Dengan ayat-ayat seperti itu. Maka bismillah ya. Jangan sampai sia-sia. Quran surat 65 At-Tolak ayat 2 dan 3. Ya. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari yang tidak disangka-sangka. Terusan ayat ketiganya, wa yurzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa yurzuqhu, dan Allah rezekikan dia min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Apa syaratnya tadi? Tawakal, yakin sama Allah. Sekarang ya kita tadi udah jujur ya. Kita bisa jadi kalau ada masalah WA sana sini dulu. Ada masalah, nggak ada yang bisa bantuin, baru akhirnya ambil wudhu sujud ke Allah. Kan kebalik. Karena kalau benar-benar yakin ke Allah ya kayak Nabi Ibrahim, api udah di depan mata, malaikat aja udah datang mau bantuin, tapi karena yakinnya ke Allah, bahkan nggak minta kemana-mana, mintanya ke Allah. Ya, karena yakin betul. Ini yang lain mau bantuin, Allah nggak ngizinin juga nggak akan bisa tercapai. Yang bisa bantu hanya Allah. Itu yang mahal. Dia cari ke Allah. Jadi bukan berarti nggak boleh cerita ke orang, Bu. Tapi kebalik urutannya. Sujud dulu, minta ampun ke Allah, cerita, baru cerita ke orang. Nanti Allah tentukan ada orang yang jadi jalan keluar dari masalahnya. Jadi kalau ada yang jawab, kalau kita sholat emang tiba-tiba langsung ada duit datang jatuh dari langit kok? Emang enggak. Tapi kalau kita mintanya ke Allah dulu, nanti dipertemukan dengan orang yang jadi jalan keluar. Daripada Allahnya belakangan, udah cerita ke orang, orang yang bisa bantuin enggak, malah nyebarin aib kita gara-gara kita cerita ke dia. Ah, rugi. Bantuin enggak, malah diledekin, malah dihina. Udah mah dengan kita minjem duit kita harus merendahkan diri kan? Malu. Serius, ya. Nggak dipinjemin juga, rugi. Atau ginilah, misalkan ibu punya teman, setiap kali ada masalah nyarinya ibu, tapi giliran waktunya senang-senang lupa sama kita, mainnya sama grup yang ono. Ibu kesel nggak? Tiba-tiba dia datang, tahu udah ada masalah, jiwa julid ibu bergejolak kan? Iya. Dari waktu datang aja kita nunjuknya udah nggak pakai tangan lagi tuh, udah pakai bibir. Si ono tahu tuh bin, ya. Dan pasti pun dan ya kalau nggak tahan nyindir tuh, kemana wae. Biasa main sama yang ono, ada susahnya aja baru nyari aku, lagi jemput duit ya. Ya. Julid ya. Nyadar gak? Kadang bisa jadi kita kayak gitu kok Allah. Bagi banyak duit, gak punya utang, lagi seneng-seneng, sampai kendor ibadahnya, main sama grupan yang ono. Ada masalah, teman-teman yang kita anggap teman main, setia, ternyata pada kabur, gak ada yang bisa bantu. Ketika nggak ada yang bisa bantu, baru nyari Allah lagi. Ya Allah. Doanya sambil bertanya lagi. Ya Allah, kenapa saya ya Allah? Untung nggak tiba-tiba dijawab dari langit. Kamana wae mang. Kenapa ini begitu berat? Padahal maksiatnya 14 tahun, tobatnya baru 3 bulan. Kan belum seri gitu teh. Jadi yang yakin ke Allah. Bisa dapat dari mana? Yuk kisah-kisah seperti itu. Karena kalau udah ceritanya di Al-Quran gak mungkin salah, gak mungkin fiktif. Betulan pernah terjadi. Atau di hadis-hadis sahih, ketemu dengan orang-orang soleh, banyak ngambil hikmah, banyak ngambil pelajaran. Serius, kita sekarang udah dijadiin sih, oh cuman ambil hikmahnya. Oh hikmah itu mahal teman-teman, serius. Kalau gara-gara kejadian itu kita jadi hamba yang tambah dekat sama Allah, mungkin kita hilang duitnya, mungkin kita turun jabatannya, mungkin kita hilang popularitasnya. Tapi kalau gara-gara itu kita jadi dapat Allah, silang. Koruptor 10, ketangkep 1, ngambek dia.
Kenapa teman saya yang 9 gak ikut ditangkap? Di penjara. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya dia dapat keluar di wawancara lagi. Gimana perasaannya setelah di penjara? Jawabannya udah beda sekarang. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Waktu ditangkap ngambek. Satu, gara-gara ditangkap, saya jadi berhenti nyolong. Coba kalau nggak ditangkap-tangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi maling uang negara. Dua, gara-gara ditangkap, saya jadi kenal Allah. Kan di dalam kegiatannya ngaji deui. Di luar mah banyak yang ngajak ngaco. Tiga, lumayan DP gugurin dosa. Kebayang saya nyolong terus, berhasil terus nggak pernah dihukum di dunia, dibalasnya nanti semuanya setelah mati. Repot. Oh iya, tolong bilangin ya sama yang waktu itu laporin saya, tolong bilangin makasih gitu. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, mudah-mudahan saya bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Coba ya, hikmah itu. Yang marah reporternya sekarang, kenapa jadi soleh begini? Saya mau jual berita apa? Ya, udah, nggak ada yang lebih penting selain kita tambah diridhoi Allah, tambah dekat sama Allah, dan tambah yakin sama Allah. Dengan kayak orang bilang, kok judi online masih banyak, apa ya penyebabnya? Apakah karena ekonomi sulit? Enggak. Satu, nggak yakin sama Allah, udah gitu aja. Saya kenal kok orang-orang yang berkata, saya mendingan mati daripada ngambil yang haram. Betulan, masih ada orang ngomong kayak gitu. Maka dia nggak yakin rezekinya dijamin Allah, makanya berani selot, berani judi. Yang berani selingkuh, yang nggak yakin bahwa dirinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kayak gitu ya. Sama, mudah-mudahan dari kajian ini pun menambahkan keyakinan kepada Allah. Ya. Udah datang ya. Udah pada main ya. Nah, segitu dulu. Bismillah. Mudah-mudahan yang disampaikan jadi manfaat, jadi kebaikan. Habis ini apa? Sesinya apa habis ini? Ibu mau tanya jawab atau foto-foto? Gak boleh dua-duanya soalnya. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini kita ramah tamah ya. Silakan yang mau jajan, minum, tersedia sekian banyak, atau mau main embe, itu ada domba Swiss katanya ya. Atau ngasih makan kelinci ya, jangan kelincinya yang kita makan ya. Ya silakan ya. Dan kalau minta maaf kalau ada kesalahan murni dari Koko, tolong dimaafkan. Jika ada kebaikan hanya dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Yang mau buku di situ, tanda tangannya sebetulnya nggak harus tanda tangan Koko, boleh tanda tangan ibu masing-masing juga nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah katanya boleh foto, silakan bagi yang sudah ada buku ya. Barakallahu fikum, saya kembalikan lagi kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.